حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد خاتم النبي وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, marilah sama-sama kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah dan Rasulullah agar kita tergolong daripada orang yang bertakwa di hadapan Allah. Sering kita dengar daripada khatib-khatib Jumat menyampaikan wasiat takwa, tapi perlu kalian ingat bahwasanya tidak akan bisa seorang muslim dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah tanpa takwa kepada baginda Nabi Muhammad. Ulama mengatakan likulli syai'in miftahun, segala sesuatu itu ada kunci dan wasilahnya. Kita ingin dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah, maka hendaknya takwa terlebih dahulu kepada baginda Nabi Muhammad. Jalankan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan jauhi apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Insya Allah dengan wasilah kita takwa kepada Nabi, insya Allah di hadapan Allah kelak kita tergolong daripada orang yang muttaqin. Amin ya rabbal
alamin. Dan perlu kita ketahui, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah pada siang hari ini. Hadzal yaum yaumul mubarakah. Ini hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Wa yusannu fi hadzal yaum yaqra'us salah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disunahkan pada hari ini, hari Jumat, disunahkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hadzal yaum sayyidul ayyam. Karena pada hari ini adalah pemimpin daripada hari-hari yang lain. Terdapat keistimewaan di hari Jumat ini. Hadirin, tatkala Allah telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, maka hendaknya kita menjalankan syariat Islam, apa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah, untuk secara kafah, secara seluruh. Udkhulu fi dini kafah, masuklah kalian ke dalam ajaran agama Islam, ke dalam ajaran syariat Islam, syariat baginda Nabi Muhammad secara kafah, secara menyeluruh. Maksud kafah di sini, hadirin, apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah wajib kita jalankan secara menyeluruh. Dan apa yang dilarang di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasulullah, maka wajib kita tinggalkan. Kenapa? Karena tatkala seorang Muslim masuk ke dalam agama Islam, maka keseluruhan yang diajarkan syariat baginda Nabi Muhammad hendaknya dijalankan dengan secara menyeluruh. Gak boleh setengah-setengah. So, sholat saya jalankan, puasa saya jalankan, ibadah yang lain, sedekah saya jalankan, tapi untuk yang syariat yang satu ini tak dulu. Tidak, hadirin. Semua yang diajarkan di dalam agama Islam itu sudah komplit. Allah mengatakan, al-yawma akmaltu dinakum, sudah kusempurnakan agama kalian. Alladzi la yaqbalullah dinan ghairah, dan tidak akan aku terima agama selain agama Islam. Masya Allah, sungguh istimewa syariat Islam. Apa yang diajarkan di dalam syariat Islam sudah amat komplit. Tinggal bagaimana kita mau mempelajari dan memahami ilmu-ilmu syariatnya Allah, ilmu-ilmu syariatnya baginda Nabi Muhammad. Kita hendak bermuamalah kepada manusia, diajarin di dalam Islam, pelajarin ilmu fikih. Ibadah diajarin, tinggal pelajarin ilmu fikih ibadah. Pengen transaksi jual beli, mau buka usaha, pelajarin ilmu fikih muamalah. Pengen melaksanakan ibadah akdun nikah, pelajarin ilmu fikih nikah, diajarin. Pengen berpolitik, faham akan ilmu hukum, pelajarin ilmu fikih jinayat. Masya Allah, komplit agama Islam. Semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam kehidupan ini membawa manfaat untuk umat. Para sahabat berkata, "Qad alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in hatta al-khara." Sungguh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad telah mengajarkan kepada kita semua segala sesuatu apapun hatta al-khara, bahkan urusan masuk WC sekalipun diajarin sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Masuk WC diajarin sama Nabi, pakai adab, pakai akhlak. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Baca doa, tutup aurat, tutup kepala. Masya Allah. Sungguh istimewa syariat Islam. Lantas bagaimana? Di dalam kehidupan kita sudah pasti
diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang jadi masalah umat Islamnya tidak mau mempelajari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Semuanya sudah komplit, semuanya sudah istimewa, dan apabila kita mempelajari yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Bahkan di dalam riwayat, pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, pada zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar itu terjadi sebuah muskilah, sebuah masalah. Ada suatu kaum, suatu kelompok yang mana tatkala pada saat itu satu kaum ini tidak mau membayar zakat, menunaikan syariat zakat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar akhirnya berembuk dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Sayyidina Abu Bakar berbicara kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, kalau satu kaum ini aku tegaskan mereka tidak mau membayar zakat juga, maka akan aku putuskan untuk memerangi mereka." Sayyidina Umar kaget. "Ya Abu Bakar, bukannya mereka masih mengucapkan kalimat syahadat? Bukannya mereka masih melaksanakan ibadah salat? Bukannya mereka masih melaksanakan ibadah puasa, ibadah sedekah dan lainnya? Yang jadi masalah cuma mereka nggak mau bayar zakat." Sampai akhirnya apa kata Sayyidina Abu Bakar? "La ya Sayyidina Umar, ada amrun minallah." Ini perintah dari Allah. Semua yang diwajibkan di dalam syariat rukun iman, rukun Islam, maka wajib seorang muslim untuk menjalankan seluruhnya. Tidak boleh meninggalkan satu dan yang lainnya. Dan pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar berkata pada Sayyidina Umar, "Kalau engkau tidak mau ikut berperang denganku, maka aku akan berjuang sendirian memerangi mereka orang." Akhirnya Sayyidina Umar, "Sami'na wa ata'na ya Abu Bakr." Kami dengar dan kami akan taat kepada engkau, wahai Abu Bakar. Akhirnya beliau memerangi suatu kaum yang tidak mau menjalankan, menunaikan syariat zakat. Singkat cerita hadirin, akhirnya berlalulah masa Sayyidina Abu Bakar, digantikan dengan Khalifah Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar teringat, laula Abu Bakr, kalau bukan karena Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Umar, maka tidak akan ada syariat zakat di muka bumi ini. Masya Allah, tabarakallah. Apa hikmah dari cerita tersebut hadirin? Semuanya apa-apa yang diperintahkan di dalam syariat Islam kita jalankan, dan apa-apa yang dilarang di dalam syariat Islam jauhi, tinggalkan. Insya Allah kita tergolong orang yang bertakwa di hadapan Allah. Karena nanti di hari kiamat cuma ada 3 golongan. Yang pertama minal kafirin, sudah jelas orang-orang kafir. Yang kedua minal munafikin, dan orang-orang munafik. Dan yang terakhir minal muslimin, orang-orang muslim. Orang kafir sudah jelas Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah. Orang munafikin lebih parah. Dalam Al-Quran dikatakan innal munafikina fi darikal asfar. Orang munafik itu tempatnya di kerangnya api neraka. Na'udzubillah. Ini yang jadi masalah apa? Kok bisa orang tergolong jadi orang yang munafik? Karena semasa hidupnya mereka tidak menjalankan syariat Islam secara kafah, secara menyeluruh, hanya semau-mau dia. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir tergolong orang-orang muslimin, orang-orang yang selamat, yang dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
kita tergolong daripada orang-orang yang bertakwa, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun. Wa astaghfirullahal azim wa lakum wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi muhtariman da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alayka Allahu barikul ladzi bika ya musyafahu khasanahu wa habana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha sirran wa jahran wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا محول الأحوال حاول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.